Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam soal jenis-jenis PKL. Nah, ternyata PKL itu jenisnya ada beberapa nih yang bisa kita lakukan sebagai dunia industri. Oke, sudah mulai ya. Nah, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya nih, Om Tri. Nah, ini pas saya kebetulan sedang ada di kantor PT Kompas Digital Internasional. Kalau sebelumnya mungkin lihat video-video yang sebelumnya itu pas saya memang lagi banyak agenda di luar nih. Keliling Indonesia bareng sama teman-teman dari Kementerian Kominfo Pusat. Agendanya literasi adopsi teknologi digital. Jadi memang saya diminta jadi konsultannya Kementerian Kominfo untuk berbagi ilmu digital marketing seluruh Indonesia. Seru kan ya? Nah, sekarang pas saya lagi ada di kantornya PT Kombas, kita akan sharing-sharing lagi nih, nerusin yang kemarin soal dunia per-SMK-an. Nah, materi sore ini saya akan sedikit sharing soal masih berhubungan dengan PKL atau praktik kerja lapangan ya. Kan di video sebelumnya sudah ada tuh penjelasan soal PKL itu apa manfaatnya itu sudah ada. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam soal jenis-jenis PKL. Nah, ternyata PKL itu jenisnya ada beberapa nih yang bisa kita lakukan sebagai dunia industri. Nah, yang pertama kita kenal dengan nama PKL secara offline. Nah, PKL secara offline itu gimana? Jadi PKL secara offline itu berarti siswa SMK datang langsung ke kantor kita atau ke rumah kita dan melangsungkan kegiatan PKL-nya secara langsung, secara offline, secara luring di kantor kita. Jadi kalau dalam konteksnya PT Kombas ya berarti siswa SMK datang ke PT Kombas Digital Internasional setiap hari selama masa PKL-nya, kan ada yang 3 bulan 6 bulan tuh, 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, selama 3 bulan sampai 6 bulan itu masa periode PKL-nya mereka setiap hari harus datang ke kantornya PT Kombas. Datang ke kantor PT Kombas, kemudian melangsungkan kegiatan aktivitas bareng-bareng sama stafnya PT Kombas. Jadi PKL-nya dilangsungkan secara offline di kantornya PT Kombas Digital Internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga kenal dengan PKL secara online. Nah, kalau PKL secara online berarti siswa SMK itu PKL-nya dari rumah masing-masing. Gitu. Jadi nggak perlu datang ke kantor kita, nggak perlu datang ke kantornya PT Kombas, tapi bisa dari rumah masing-masing. Nah, PKL online ini juga sudah diterapkan sama PT Kombas itu waktu tahun 2021 awal, itu ketika pandemi lagi tinggi-tingginya kan kita nggak boleh ketemu tuh, makanya kemudian digagaslah salah satu alternatifnya PKL secara online. Nah, di PKL online ini kalau di PT Kombas siswa selain memanfaatkan platform meeting online yang sudah ada yaitu Google Meet dan Zoom, juga PKL-nya dari platform LMS kami. Jadi PT Kompas Digital Internasional itu sudah punya platform LMS sendiri, Learning Management System. Jadi anak-anak digiring PKL-nya tuh dari dalam platform. Di platform itu sudah lengkap, sudah ada pembelajaran, tutorial, penugasan segala macam sudah di situ. Gitu. Intinya mereka PKL dari rumah masing-masing, nggak perlu datang ke kantornya PT Kombas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kenal juga dengan istilah PKL secara hybrid. Hybrid ini adalah gabungan dari online sama offline. Gitu. Jadi di PKL hybrid, siswa SMK itu PKL-nya di sekolah. Jadi kalau tadi yang offline PKL-nya di kantornya PT Kombas, PKL secara online itu berarti mereka PKL-nya dari rumah. Kalau PKL hybrid itu PKL-nya dari sekolah dengan memanfaatkan fasilitas laboratorium yang ada di sekolah. Begitu.
Nah, tapi meskipun PKL-nya di sekolah, mereka tetap berhubungan, berkoneksi dengan mentor-mentor PT Kombas melalui platform LMS-nya Kombas, yaitu platform Akademi Kombas. Jadi kita gabungkan antara PKL offline sama PKL online. Jadi dilangsungkan PKL-nya dari sekolah, itu langsung satu kelas di sekolah, tapi pakai platform. Jadi tetap berhubungan dengan mentornya Akademi Kombas. Segala macam penugasan itu tetap dari mentor PT Kombas Digital Internasional melalui platform itu. Jadi ada 3 macam ya teman-teman ya. Yang pertama PKL secara offline, yang kedua PKL secara online, yang ketiga PKL-nya secara hybrid. Oke, sekarang kita bahas satu persatu nih. Apa kelebihan dan kekurangannya? Oke, yang pertama PKL secara offline. Apa sih kelebihannya Om Tri? Kelebihannya PKL secara offline itu yang pertama ini cocok buat teman-teman yang masih pemula, teman-teman yang baru pertama kali mengelola anak PKL. Gitu. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali atau 2 kali mengelola anak PKL, ini memang saya sarankan pakailah PKL secara offline. Ini paling cocok buat teman-teman pemula. Kenapa? Karena dengan PKL secara offline itu proses belajar siswa, penugasan siswa itu masih bisa kita kontrol secara langsung. Gitu. Jadi kita kalau PKL kan ada proses kita ngajarin anak SMK dulu nih. Nah kalau misalnya secara offline kan kita gampang ngajarinnya, gitu. Memantaunya lebih gampang. Terus yang kedua, setelah kita ngajarinya lebih gampang, nanti penugasan siswa juga lebih enak. Kita bisa bagi tugasnya lebih simple karena kita langsung bisa ngasih tugas ke siswa yang bersangkutan. Gitu. Karena nanti kan teman-teman mungkin nggak nerima cuman 1, 2 atau 3, mungkin kalian teman-teman langsung mengelola misalnya 10 anak PKL, itu kan nanti harus dibagi tugas ke masing-masing siswa. Bisa jadi memang semuanya tugasnya sama, bisa jadi beda-beda. Nah kalau beda-beda ini yang kemudian agak ribet kalau misalnya tidak secara offline. Tapi kalau misalnya secara offline kan teman-teman bagi tugasnya ke si A, si B, si C nya lebih enak. Bagi tugasnya lebih enak, kemudian memantau tugasnya juga lebih enak. Nah kelebihannya juga kalau PKL offline ini, kalau misalnya teman-teman yang belum punya tim, jadi masih dikelola sendiri, ini juga cocok karena kita sendirian bisa langsung memantau semua aktivitas anak PKL. Jadi PKL offline itu kelebihannya ada 4 itu teman-teman. Yang pertama cocok untuk pemula, yang kedua masih bisa dikelola sendiri. Jadi kita kalau belum punya tim juga bisa tetap mengelola anak PKL. Terus yang berikutnya, yang ketiganya proses ngajarin anak-anak PKL-nya lebih mudah dan nanti kita lebih mudah memantau tugas yang kita berikan. Itu kelebihan PKL offline. Nah, tapi juga PKL offline ini juga punya kekurangan juga. Kekurangannya apa? Yang pertama, kita perlu tempat yang lebih luas. Nah, semakin banyak siswa yang PKL offline di tempat kita, otomatis tempat kita harus lebih luas. Itu karena banyak orang yang datang ke tempat kita. Itu satu. Terus yang kedua, ini yang kadang suka agak luput dari perhatian teman-teman adalah selain tempat PKL yang lebih luas, itu juga tempat parkirnya juga harus lebih luas. Karena zaman sekarang anak-anak PKL jarang yang diantar sama orang tuanya. Rata-rata bawa kendaraan sendiri. Jadi tempat parkirnya, karena mereka rata-rata bawa motor ya, jadi tempat PKL-nya juga harus tempat parkirnya juga harus lebih memadai. Jangan sampai kemudian banyak anak PKL parkir itu malah ngeribetin tetangga kiri kanan. Jangan sampai kayak gitu. Nggak enak sama tetangga. Terus yang ketiga, berarti kita juga perlu menyiapkan infrastrukturnya. Gitu. Seperti misalnya yang sederhana aja, colokan listrik. Gitu. Terus ada akses internetnya, berarti mungkin perlu ditambah. Kalau biasanya kita di rumah yang pakai internet cuman mungkin bertiga, berempat,
saja dengan keluarga, sekarang tiba-tiba ada anak PKL yang pakai internet kita, berarti kan kapasitas internetnya juga perlu ditambah. Jadi colokan listrik, internetnya perlu ditambah, kemudian juga mungkin meja kursi buat tempat-tempat anak PKL bergiat juga perlu disiapkan. Itu yang ketiga. Terus kekurangan yang lain adalah karena PKL-nya secara offline, berarti kemungkinan jumlah siswanya juga terbatas, yaitu hanya SMK-SMK yang ada di sekitar tempat kita. Paling beda desa, beda kelurahan, beda kecamatan gitu. Tapi kalau misalnya sudah lintas kabupaten kayaknya agak susah gitu. Kasihan nanti siswanya jauh-jauh setiap hari bolak-balik ke tempat kita. Nah, itu kekurangan PKL offline. Kita review lagi ya. Jadi kalau PKL offline, kelebihannya yang pertama ini memang cocok buat teman-teman yang masih pemula, baru belajar mengelola anak PKL. Terus yang kedua, masih bisa dikelola oleh sendiri. Gitu, kita belum perlu tim. Terus yang ketiga, proses belajar siswa lebih mudah terkendali, terus penugasan siswa juga lebih mudah terpantaunya. Itu kelebihannya, tapi kekurangannya kita perlu tempat yang luas. Kalau misalnya siswanya banyak, berarti tempatnya juga harus lebih luas. Kedua, kita juga perlu menyediakan parkir yang memadai. Terus ketiga, kita perlu menyiapkan infrastruktur, colokan listrik, internet, meja kursi buat siswa, atau mungkin lesehan aja juga nggak apa-apa sementara. Terus jumlah siswanya terbatas hanya di SMK yang ada di sekitar kita. Itu. Nah, yang kedua adalah PKL secara online. PKL online kelebihannya apa? Ya namanya juga online, berarti kita bisa menampung lebih banyak siswa. Siswa SMK yang PKL di tempat kita bisa lebih banyak. Kalau tadi kan terbatas sama ruangan nih. Kalau PKL yang online kan nggak terbatas ruangan, jadi kita bisa menerima lebih banyak siswa PKL. Terus kelebihan yang kedua, kita bisa bekerja sama dengan SMK di seluruh Indonesia. Jadi mau PKL dari luar kabupaten, luar provinsi, luar pulau juga nggak masalah karena secara online. Terus yang ketiga, kelebihan ketiga ini buat siswa itu lebih hemat karena mereka nggak perlu bolak-balik ke kantor kita. Biaya transportnya lebih hemat. Kalau misalnya PKL di tempat kita kan berarti mereka setiap hari harus bolak-balik ke kantor kita dong atau ke rumah kita dong. Gitu. Belum lagi nanti mereka harus sedia makan siangnya. Tapi kalau misalnya PKL di rumah kan biaya transport nggak ada, makan siang juga bisa di rumah, jadi lebih hemat. Gitu. Kelebihan lainnya karena PKL-nya secara online, jadi kalau misalnya tempat kita kecil kayak PT Kombas Digital International nih, kantornya kecil nih. Jadi kantor PT Kombas itu memang ada di perumahan, rumah tipe 36, biasa saja, kecil, bukan yang strategis, tapi kami bisa mengelola ratusan anak PKL. Kenapa? Karena banyak yang dilangsungkan secara online. Kebayang dong, kalau misalnya Kombas menerima ratusan anak PKL semuanya offline, itu tempatnya nggak cukup. Itu kelebihannya. Nah, apa kekurangan PKL online, Om Tri? Kekurangannya adalah kita perlu biaya besar buat pengembangan platform. Jadi kayak PT Kombas, kami sudah punya platform LMS, Learning Management System, itu biaya pengembangannya besar. Satu itu. Terus yang kedua, karena PKL-nya secara online, itu berarti modul, tutorial, bahan ajar itu harus sudah lengkap. Kalau misalnya secara offline kan enak nih, kita bisa ngajarin langsung nih. Tapi kalau secara online kan susah kita ngajarinya, makanya kemudian modul, tutorial, bahan ajar itu sudah harus lengkap. Alhamdulillah PT Kombas sudah punya semuanya lengkap. Jadi kita online nggak masalah. Yang ketiga, kekurangannya memang proses belajarnya jadi kurang efektif karena dia secara online ya. Gitu. Karena bagaimanapun juga akan lebih enak, lebih nyaman kalau belajarnya secara offline daripada online. Tapi kemarin pas era pandemi karena memang terpaksa tidak memungkinkan kita untuk ketemu secara offline,
akhirnya ini dipilih sebagai alternatif. Yang berikutnya apa? Kekurangan atau kelemahan PKL online adalah agak sulit memantau penugasan dan capaian siswa, terutama kalau misalnya teman-teman belum pakai platform. Gitu, kayak misalnya nih sekarang materi kita belajar bareng sama siswa PKL-nya, pakai Zoom, pakai Google Meet. Itu kita nggak bisa menjamin siswa itu paham dengan materi yang sudah diajarkan. Gitu, banyak kendalanya lah. Termasuk kendala teknis di siswa itu banyak banget. Misalnya, oh ternyata di rumah sinyalnya jelek. Oh ternyata saya kuotanya pas habis. Atau ada gangguan dari rumah, disuruh bersih-bersih rumah sama disuruh sama orang tuanya. Itu kan mereka fokus untuk mengerjakan penugasan dari kita jadi terpecah. Belum lagi rebutan HP sama adiknya. Nah, itu juga kendala-kendala teknis yang sering dialami ya. Itu kekurangannya PKL secara online. Jadi PKL secara online, kita ulangi lagi, kelebihannya itu bisa menampung lebih banyak siswa. Terus yang kedua, kita bisa kerja sama dengan SMK dari seluruh Indonesia. Terus hemat biaya bagi siswa karena mereka PKL-nya dari rumah. Terus nggak ada kendala kalau tempat kita kecil. Itu kelebihannya. Kekurangannya, biaya pengembangan platformnya cukup besar. Terus modul tutorial bahan ajar harus sudah ready, wajib ini. Terus proses pembelajarannya saya nilai kurang efektif kalau secara online. Agak sulit memantau penugasan dan capaian siswa, sama banyak kendala teknis dari rumah siswa. Gitu. Nah, yang ketiga adalah PKL secara hybrid. Nah, ini yang tadi saya bilang mereka PKL-nya dari sekolah. Gitu. PKL hybrid itu kelebihannya apa, Om Tri? Yang pertama, proses belajar siswa lebih mudah dan terkendali. Karena mereka memang PKL-nya dari sekolah. Jadi setiap hari mereka bolak-balik ke sekolah untuk PKL. Mereka di kelas atau di lab untuk melaksanakan PKL-nya. Lebih terkendali kenapa? Karena mereka di sekolah PKL-nya secara offline di sekolah, dan di sekolah juga ada bapak ibu guru yang memantau. Kalau misalnya PKL-nya di rumah kan kita nggak tahu nih, pas lagi dikasih tugas anak PKL-nya ngapain, kan kita nggak bisa ngontrol nih apakah mereka betul-betul ngerjain atau tidur atau malah mereka main keluar, kan kita nggak bisa ngontrol. Tapi kalau di sekolah kan mereka selama jam PKL kan harus di sekolah, jadi lebih terkontrol, lebih terpantau. Efeknya tentu saja penugasannya juga lebih terpantau gitu, dan kita bisa juga memanfaatkan fasilitas sekolah. Jadi ruangannya pakai ruangan kelas atau labnya sekolah, listriknya listrik dari sekolah, internetnya internet sekolah. Jadi kendala-kendala non teknis yang tadi di online itu sudah selesai. Karena sudah pasti di sekolah itu fasilitasnya lengkap. Ruang kelasnya sudah ada, komputernya sudah ada, listriknya sudah ada, internetnya sudah ada. Jadi menyelesaikan kendala-kendala teknis yang tadi di PKL secara online. Terus yang berikutnya, karena PKL-nya di sekolah, jadi kita bisa lebih banyak menerima siswa. Untuk PT Kombas Digital Internasional sendiri sudah ada beberapa sekolah yang sistemnya PKL-nya secara hybrid itu. Jadi kita langsung dapat satu kelas. Ini nih satu kelas Om Tri, pasrah sama Om Tri sama PT Kombas. Jadi langsung kita menerima, mengelola seluruh kelas 36 siswa. Itu serunya di situ ya. Jadi kita bisa langsung menerima lebih banyak siswa, dan kita juga bisa bekerja dengan lebih banyak sekolah. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya kalau PKL secara hybrid itu jadi terus terang jadi agak ribet buat kita sebagai dunia industri, karena kita harus bolak-balik berkoordinasi dengan sekolah untuk teknis pelaksanaan PKL-nya. Ini beda dengan PKL secara offline yang memang PKL-nya sudah di tempat kita. Gitu. Jadi kita bisa lebih fleksibel ngatur waktunya. Tapi kalau PKL di sekolah kan, hybrid di sekolah kan berarti kita harus koordinasi juga dengan pihak sekolah. Terus yang kedua, kalau PKL hybrid ini tidak mungkin dilakukan sendirian. Kita harus punya tim.
ada kemudian admin yang berhubungan dengan sekolah, ada juga tim mentor yang bolak-balik datang ke sekolah. Jadi kalau misalnya di kami, di PT Kompas Digital Internasional, PKL secara hybrid itu di sesi awal, sesi pembekalan dasar itu memang mentor dari PT Kompas datang ke sekolah, ngajarin ke sekolah. Jadi kan harus bolak-balik datang ke sekolah nih. Gitu kan, itu nggak mungkin kita lakukan sendiri. Itu kita harus sudah punya tim yang kemudian mengelola anak PKL di sekolah yang bersangkutan. Begitu. Nah, karena kita punya tim dan ada operasionalnya, berarti ada biayanya. Biaya kemudian untuk gaji mentor kita, kemudian untuk transport mereka bolak-balik, itu juga perlu kita siapkan. Yang berikutnya sama seperti di online, berarti modul, tutorial, dan bahan ajar itu sudah harus lengkap. Betul. Jadi kalau misalnya syarat untuk PKL hybrid ya, yang pertama teman-teman harus punya tim. Nggak mungkin teman-teman bisa melakukan PKL hybrid kalau masih sendirian. Pasti ribet. Gitu. Oke, mungkin itu sedikit saya sharing soal jenis-jenis PKL yang bisa kita lakukan. Kalau ada pertanyaan, tinggalkan komentar di bawah. Begitu, kalau misalnya memang teman-teman rasa ini berguna, jangan ragu-ragu untuk share, like, bagikan ini ke teman-teman yang lain. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.